Di sebuah rumah panggung sederhana di desa Bulu Ara, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil, seorang anak lelaki bernama Rahmat Cibro, 7 tahun, terbaring lemah. Tubuhnya yang kian kurus, dengan tulang-tulang yang terlihat jelas di balik kulitnya, menjadi saksi bisu betapa panjang dan sunyinya jalan yang harus dilaluinya bersama kedua orang tuanya. Sejak usia 1 tahun, Rahmat mengalami kejang dan sempat dibawa ke RSUD Aceh Singkil. Saat itu dokter menyarankan agar Rahmat dirujuk ke rumah sakit luar daerah. Namun karena kendala ekonomi yang sangat berat, niat itu urung dilaksanakan. Seiring waktu, tubuh Rahmat makin melemah dan kini ia didiagnosis menderita pneumonia. Bahkan untuk mengunyah nasi lunak pun Rahmat sudah tak mampu. Pada Jumat 6 Juni 2025, tepat di Hari Raya Idul Adha, secercah perhatian datang. Kapolres Aceh Singkil, AKBP Joko Triyono, SIK, bersama Ketua Bayangkari dan jajaran Polres, hadir di kediaman Rahmat dalam program Jumat Berkah dan Tali Asih. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan dukungan moral, semangat, dan doa untuk kesembuhan Rahmat. Kita hadir tidak hanya membawa bingkisan, tetapi juga harapan dan semangat untuk keluarga. Semoga Rahmat segera diberi kesembuhan, ujar Kapolres Aceh Singkil. Kedatangan beliau disambut haru oleh keluarga sebagai bukti bahwa masih ada pemimpin daerah yang datang mendengar jeritan sunyi dari pelosok. Publik mulai bertanya-tanya, kemana langkah konkret dari instansi-instansi teknis lainnya yang memiliki kewenangan langsung atas nasib anak-anak, seperti Rahmat. Publik bertanya, di mana Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak. Meski perhatian dari pimpinan daerah dan kepolisian sudah tampak, dugaan publik kini mengarah pada lemahnya koordinasi dan respon instansi teknis, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil. Sampai saat ini, belum tampak upaya medis berkelanjutan atau bentuk pendampingan sosial sistematis yang hadir di rumah Rahmat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai lembaga negara yang bertugas menjamin hak-hak anak, diduga juga belum menyentuh kasus ini secara langsung. Tidak tampak kunjungan, pendampingan, atau pernyataan publik dari lembaga yang seharusnya berdiri paling depan ketika anak bangsa menghadapi krisis kemanusiaan. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak hanya aktif saat sorotan kamera menyala, tapi juga saat seorang anak di pelosok menahan sakit dalam diam. Karena yang dibutuhkan Rahmat saat ini bukan belas kasihan sesaat, tapi sistem yang bekerja dan menyelamatkan. Rahmat adalah panggilan nurani kita semua. Rahmat bukan sekadar penderita penyakit. Ia adalah simbol dari sebuah pertanyaan besar. Apakah negara benar-benar hadir untuk anak-anak yang tak mampu bersuara? Perhatian dari Kapolres dan Wakil Bupati telah membuktikan bahwa kepedulian itu masih ada. Namun beban dan tanggung jawab ini tidak boleh hanya dipikul oleh segelintir pejabat yang peka. Publik mendesak agar seluruh jajaran teknis dari level kabupaten hingga nasional segera mengambil peran aktif. Rahmat butuh terapi medis rutin. Ia butuh jaminan gizi. Ia butuh dukungan penuh dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, bahkan hingga Kementerian Sosial jika diperlukan. Dan yang terpenting, ia butuh haknya sebagai anak Indonesia ditegakkan. Dari Desa Bulu Ara, Kecamatan Suromakmur, Kabupaten Aceh Singkil, untuk PT Media Singkil Video, Muhammad S. melaporkan.
Kami dari Polres Aceh Singkil mempunyai program yaitu Jumat Berkah. Salah satunya mengunjungi masyarakat yang kurang mampu. Kebetulan di wilayah sini, di wilayah Kecamatan Suro, ada satu warga yang anaknya yang berumur 7 tahun mempunyai penyakit pneumonia ya. Itu kita berusaha mencoba sedikit membantu masyarakat. Intinya itu program dari kami Polres Aceh Singkil. Terima kasih. Dan ini bukan pertama kali Komandan ya? Ya. Ada beberapa yang lain juga yang dikunjungi pernah? Ya, kemarin di desa Kampung Baru kita mengunjungi masyarakat yang kurang mampu juga, kita berikan beberapa sembako untuk meringankan masyarakat yang membutuhkan. Enggak dari lahir, Pak. Bukan dari lahir. Ini sekarang umur 7 tahun ya, Pak ya? Hampir 7 tahun lah. Kenapa dia sakit, Pak? Maaf, Pak, nanya. Tiba-tibanya, Pak. Pagi-pagi. Awalnya kenapa, Pak? Ya, datanglah terus step. Oh, step ya, Pak? Ya, pagi-pagi. Terus dibawa ke dokter? Bawa ke dokter. Bapak ada BPJS? Ada. Terus kata dokter apa, Pak? Kata dokter hilang saraf. Apa, Pak? Sarafnya hilang. Sarafnya yang bermasalah. Dirujuk dulu ke Banda Aceh kan? Iya, Bapak dirujuk ke Banda Aceh, disuruh bawa anak Bapak ke Banda Aceh. Habis itu Bapak ada ke Banda Aceh. Ada, Pak. Kenapa, Pak? Kurang biaya, Pak. Karena nggak ada biaya, Pak ya. Makan belum susah, Pak. Pernah datang ke Dinas Sosial Aceh Singkil, Pak? Enggak. Nggak pernah. Baik. Apa harapan Bapak kepada pemerintah, Pak? Semoga dibantu, Pak.